Baik Bapak Ibu, hari ini di tanggal 3 November 2025, di hari pertama bursa di bulan November, kita akan membahas saham BUFA Bapak Ibu. Saham BUFA akan right issue, come date-nya itu di hari ini Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu masih ingat, kita membeli BUFA itu sejak harga 60 Bapak Ibu ya. Jadi apa yang dilakukan ketika BUFA itu di hari Jumat closingnya 8.50. Sebenarnya kita sudah mendapatkan untung banyak sekali selama kurang lebih 7 bulan ini dari saham BUFA ya. Jadi apakah kita akan tebus right isunya atau tidak? Ini jawabannya Bapak Ibu ya. Jadi BUFA itu Bapak Ibu bidik dana right issue itu 604 miliar. Tujuannya untuk apa? Dia itu akan mengakuisisi Bapak Ibu ini ya 175 miliar untuk membeli ini ya PT Summarecon Indah di Bali ya. Jadi akan ini ya untuk ekspansi. Lalu sisanya juga sama ya 429 akan bikin hotel di Pecatu Bali. Jadi intinya uangnya itu adalah untuk ekspansi Bapak Ibu ya. Jadi kalau bukan untuk bayar hutang, ya berarti perusahaan kedepannya kalau ekspansinya berhasil dia akan semakin baik. Lalu right issue itu apa Bapak Ibu? Jadi right issue itu adalah kalau bahasa sederhananya penambahan modal Bapak Ibu. Jadi BUFA ini butuh modal untuk apa? Untuk ekspansi usahanya. Kalau misalnya perusahaan baru, dia itu butuh modal, ya dia IPO Bapak Ibu. Karena BUFA ini sudah IPO dan butuh modal, jadi dia menerbitkan right issue untuk menarik lagi modal. Siapa pembelinya? Ya pembelinya adalah orang-orang yang punya saham BUFA di saat cum date. Berarti di saat close hari ini di jam 16.15, nah itu sudah terdaftar bisa untuk membeli right issue saham BUFA. Lalu apa yang dilakukan? Apakah kita akan beli atau malah kita hari ini jual semua saham BUFA kita? Begitu Bapak Ibu ya. Kita akan bahas ya. Jadi kalau kita mau membahas right issue BUFA, kita harus menilik ke belakang atau melihat kilas balik dari Mina karena ini adalah satu grup. Mina juga sama Bapak Ibu, kita mendapatkan keuntungan yang besar di Mina juga karena kita belinya dari 50 juga Bapak Ibu untuk di saham Mina ya. Lalu di sini sempat naik turun hingga akhirnya dia right issue di 50. Untuk right issue Mina, ini pembeli siaganya adalah Pak Happy Hapsoro. Jadi kalau tidak ada yang membeli, maka dibeli semua oleh Pak Happy Hapsoro. Pak Happy Hapsoro itu siapa? Suaminya Ibu Puan Maharani, menantunya mantan Presiden Republik Indonesia Ibu Megawati. Begitu Bapak Ibu ya. Ini kita akan bahas untuk saham Mina Bapak Ibu ya. Jadi Mina waktu kita trading kan Bapak Ibu ya lihat naik begitu ya, kemudian dia koreksi hingga akhirnya naik lagi. Wah, sudah banyak sekali kita selama ini di saham Mina. Nah, waktu ceritanya adalah di sini Bapak Ibu ya. Jadi Mina ini mendekati right issue, dia naik Bapak Ibu ya, ARA naik ya saat di bulan Juli itu. Kemudian disinilah dimulai right issue itu di closing di 118. Saat dia itu hari pertama red issue, di sini market makernya itu sempat mau meng-ARB-kan sampai ke 96. Setelah itu dinaikkan close Bapak Ibu sampai 114. Apakah di besok hari bisa seperti itu terjadi? Bisa saja Bapak Ibu di ARB-kan dulu misalnya, nanti dinaikkan. Tapi jangan beli dulu. Sabar. Karena kenapa? Karena dia ada waktu adalah 1 minggu. Dari mana kok bisa tahu harga 73 itu sebagai low? Kita harus menghitung Bapak Ibu. Menghitungnya adalah berdasarkan dari rasio. Rasionya adalah setiap pemegang ini ya, pemegang satu saham lama di harga 8 Juli saham Mina, dia berhak menebus 2 saham baru begitu di harga 50 ya. Jadi ketika di sini kalau misalnya dulu itu kita punya 10 lot di harga saat come date-nya yaitu tanggal 8 Juli, di sini ya 8 Juli.
Kita misalnya 8 Juli punya 10 lot di 118, maka kita itu nanti akan bisa menebus Mina itu 5 lot di harga 50 begitu Bapak Ibu. Saatnya kita menghitung Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat untuk saham Mina, Camdate-nya itu di harga 118, kemudian ex-date-nya itu dia jadi 114, di mana seharusnya Bapak Ibu ya, dia itu harga right issue-nya itu menjadi 72,6 atau dibulatkan menjadi 73. Makanya low-nya itu setelah 1 minggu transaksi kok jadi 73, dia kembali ke harga setelah right issue, itu adalah harga wajarnya Bapak Ibu ya. Jadi di mana rasionya itu Bapak Ibu jadi 2:1. Dia itu yang punya saham lamanya 1 atau di harga 118, dia bisa menebus untuk di harga 52 lot, sehingga ini adalah 118, ini adalah menjadi 100, kemudian digabungkan adalah 218, maka 218 dibagi 3 lot adalah average-nya 72,6. Atau kita bulatkan 73. Sehingga nanti untuk BUFA kita juga bisa menghitung Camdate-nya itu di berapa. Misalnya anggaplah sama harganya dengan harga sekarang. Nanti kita hitung ulang berarti di sore hari Bapak Ibu ya. Yang sekarang kita hitung adalah di harga hari ini dulu. Berarti harga Camdate-nya anggaplah 850 sama dengan hari ini, tidak naik tidak turun ya. Kalau naik nanti tinggal dirubah saja. Kalau turun juga tinggal dirubah. Kemudian harga RI-nya mah tetap 150. Jadi kalau rasionya di sini adalah Mina itu 2:1, di mana 2 saham ini ya baru itu diterbitkan kalau punya 1 saham lama. Berarti di sini juga 225/44. Berarti 225 saham baru itu bisa ditebus jika punya 44 lot begitu. Jadi di sini nanti Bapak Ibu bisa cek, bisa menebus 225 lot dengan harga 150 asalkan punya harga sekarang 44. Kalau dulu kita beli di harga 60-an Bapak Ibu, berarti harganya murah. Karena kenapa? Karena kan tentu saja dia itu ketika ditebus sekarang ya jatuhnya jadi mahal. Jadi bagi Bapak Ibu yang merasa nanti takut akan terdilusi, nanti harganya malah jadi 264, yang asalnya misalnya dulu beli itu di 60, sekarang sudah untungnya 12 kali, nanti malah jadi turun harganya itu setelah red issue, ya lebih baik dijual saja Bapak Ibu di hari ini terakhir ya. Jadi silakan dijual. Nanti kalau mau beli lagi jangan dulu di hari esok, berarti di hari Selasa. Jangan, tunggu dulu seminggu, bisa jadi di Senin minggu depan. Karena kenapa? Yang namanya market maker itu orangnya biasanya sama dan menggunakan polanya sama. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau nanti BUFA itu harganya setelah red issue berubah, berarti di bawah 264, berarti itu murah. Karena kenapa? Karena harga rata-ratanya adalah 264. Jadi meskipun murah, Bapak Ibu ya tetap jangan all in. Karena kenapa? Karena nanti resiko kalau misalnya ternyata ada yang buang barang dulu, bagaimana? Yang dia itu nanti sudah nebus di 150, dia buang dulu barangnya gitu. Akhirnya kan repot juga di kita. Jadi lebih baik kita tunggu saja dulu. Memang average-nya di sini. Jadi kuncinya kalau mau saham red issue itu kita balik kembali Bapak Ibu ya. Jadi memang ke depannya itu dia akan naik lagi Bapak Ibu ya. Tapi tunggu apa? Saat dia sudah mulai koreksi, ada volume besar, dia tutupannya naik, barulah di situ kita beli. Selama dia masih merah ya kita biarkan saja. Bagi Bapak Ibu yang sudah beli sejak dahulu kala ya, sejak kita itu pas Bapak Ibu cek sebelum lebaran, karena kenapa waktu kita beli BUFA itu Bapak Ibu ya, dia naik kan? Naik begitu, setelah itu koreksi naik lagi. Nah ketika Bapak Ibunya sudah merasa sudahlah begitu, kita merasa belinya
di 60-an yang sudah cukup kita jual, ya sudah silakan dijual saja. Nanti setelah koreksi lalu dia mendekati harga isu lagi, barulah kita beli. Karena kalau Bapak Ibu tidak jual, maka Bapak Ibu itu harus menebus untuk right isunya begitu. Right isu itu bisa ditebus atau bisa dijual Bapak Ibu ya. Tapi rata-rata kalau dia sudah ada standby bayarnya ya lebih baik ditebus kalau yang memang ada uang. Tapi kalau yang Bapak Ibunya tidak ada uang, ya lebih baik dijual saja dulu. Kan kalau Bapak Ibunya punya waktu itu di harga 60-an, berarti saat nebus sekarang itu berarti 2 kali lipat Bapak Ibu. Tapi untungnya pasti tetap untung. Karena kenapa? Karena kan dia harganya berubah sesuai dengan nanti ada tambahan untuk ininya ya, untuk di keuangannya begitu. Namun kalau saran saya Bapak Ibu lebih baik jual dulu saja karena nanti psikologis akan terganggu Bapak Ibu yang sudah untung di portofolionya 1.200%. Tiba-tiba berubah jadi 400%, itu kan shock Bapak Ibu ya. Lah kok turun yang asalnya sudah untung besar. Jadi lebih baik dijual dulu, berarti hari ini terakhir penjualan. Setelah itu Bapak Ibu nanti bisa untuk membeli lagi setelah right issue. Nah, di sini kalau Bapak Ibu bisa cek ketika untuk saham BUFA itu di hari ini Bapak Ibu ya, di hari Jumat di sini yang menjual rata-rata adalah di sini Bapak Ibu ya, MG, CC, PD, OD, NI, IE begitu. Jadi rata-rata yang sudah punya sebelum-sebelumnya. Nah, yang menampungnya siapa? Ya ada retail dan juga di sini ada asing. Biasanya asing ini adalah akun yang siap untuk menjadi standby buyer juga Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibunya sudah merasa cukup, yang dulu-dulu jual dulu, nanti kita akan beli lagi setelah dia itu kembali Bapak Ibu ya untuk bisa naik lagi. Karena biasanya ya pola mah tidak jauh berbeda Bapak Ibu. Dan kalau kita cek di sini, kenapa Pak Happy Hapsoro sejak tanggal 10 September itu dia menjual dulu sahamnya? Karena berarti bisa jadi uang standby bayarnya itu disiapkan dari sini Bapak Ibu. Begitu. Jadi dia jual dulu, nanti dapat uang untuk standby bayar, baru setelah itu dia nanti akan tebus. Kalau tidak ada yang menebus. Tapi kalau misalnya ada yang menebus ya berarti ya sudah begitu. Kan Bapak Ibu bisa cek ya. Pak Happy Hapsoro itu dari 8%, sisanya di sini adalah sisa tinggal 3,9% ya, dari hampir 8%. Berarti kan sudah lebih dari setengahnya dijual, apalagi dijualnya itu di harga atas Bapak Ibu saat di 15 Oktober. Kalau ini di 450 dia jualnya itu saat crossing Bapak Ibu biasanya. Jadi sudah ada yang menggantikan, biasanya adalah orangnya yaitu itu lagi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibunya siap kita mendapatkan keuntungan lagi, ya lebih baik ngikutin cara Pak Happy Hapsoro saja, jual dulu, nanti setelah koreksi baru kita beli lagi, begitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di sini chartnya ya, contoh ada Lamina, lalu kita lihat chartnya, biasanya kalau di Stockbit itu kelihatan Bapak Ibu ya, kalau kita mundurkan, ini adalah harga right isunya di sini Bapak Ibu. Jadi nanti juga untuk di saham BUFA juga akan terjadi Bapak Ibu. Jadi lebih baik kalau nanti sudah dilihat besok ya, kalau harganya itu saat muncul ternyata masih di atas 264, ya kita tunggu dulu saja sampai nanti dia di bawah 264 atau nanti tiba-tiba ada volume besar masuk, barulah di situ kita masuk. Jadi dipantau saja untuk minggu ini biar Bapak Ibu bisa menghasilkan keuntungan juga di saham BUFA ya. Jadi sudah dapat untung, jual, nanti dapat untung kembali. Intinya apa? Intinya kita itu kalau ada saham yang sudah right issue, pasti akan ada orang-orang yang dia itu Bapak Ibu jualan. Jadi setelah dia mendapatkan keuntungan, pasti akan jualan dulu. Jadi ya dipersiapkan saja yang sudah mendapatkan sejak dulu ya sebelum lebaran, maka kita fokus untuk jual dulu dan nanti kita akan beli kembali setelah right issue tercipta begitu. Bagi Bapak Ibu yang belum punya BUFA, ditunggu saja di minggu ini ya
Tunggu dulu, biarkan misalnya turun dulu. Nanti saat ada pantulan pertama, itulah kita beli. Semoga video ini bermanfaat dan Bapak Ibu bisa mendapatkan di saham Bufa. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.